warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast kali ini. Dan tak lupa juga sholawat kita titipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin. Tak lupa kita berterima kasih kepada guru-guru dan ulama-ulama yang telah mengajarkan ilmunya, mendidik dan membina. Semoga beliau diangkat derajatnya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Para podcaster nih kan, kita sebelum podcast serius nih kita, dan serius tapi santai, kita ngopi dulu nih. Itu biar nggak tegang-tegang banget urat-uratnya tuh, ya kan? Mending ngopi dulu podcaster. Ya guru, silakan ngopi dulu. Bang Agi, rokok dulu, baks dulu. Baks dulu kita. Oke. Bakar dulu. Itu kan biar santai. Ya, jangan lupa di like dan subscribe channel kita dan dukung terus podcast kami. Betul. Oke. Nanti gimana Bang? Guru bakar dulu, sabar. Oke, siap. Iya. Jadi kemarin-kemarin kita Bang Andi ya kan, membahas tentang kenakalan remaja kita kemarin kan. Kita membahas tentang remaja-remaja perempuan itu nakalnya seperti apa, ya kan. Itu kan kemarin prolog-prolognya tuh kita membahas ya kan, mulai dari goyang-goyang dan lain-lain. Ya. Kan kalau kita lihat itu kan, kalau goyang-goyang itu kan sebenarnya kan ada yang auratnya kebuka juga. Ya, terbuka lah ya. Terbuka. Ada yang terbuka nih. Iya. Ada yang tertutup. Gitu. Jadi guru, ya kan, arti dari aurat itu apa sebenarnya, ataupun batasan-batasannya juga gitu kan? Aurat itu ialah sesuatu yang kita milikin, yang diharamkan kecuali kepada dua hal. Yang pertama, pasti ke mahramnya. Mahram itu bisa berupa istri atau budak sahaya. Di dalam surat Al-Mu'minun itu ada, atau surat An-Nur ayat 30 juga ada, walazina hum li furujahum hafizun. Mereka-mereka yang beruntung, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang menjaga kemaluan. Atau di surat An-Nur juga ada, qul lil mu'minina yata'uddu min absarihim, terus min furujihim, kemaluan dan pandangan. Dijaga, iya, dijaga ininya lah, pandangannya, furuj, kemaluannya. Jadi orang-orang yang laki-laki beriman itu mesti jaga dua, pandangannya dan kemaluannya. Batasan-batasan aurat yang mesti kita pahami di sini ialah bila mana kita menyangkut lelaki itu batasannya dari mana? Pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Di situ ada kata antara yang dimana dari pusar terus sampai lutut. Mungkin tengah-tengahnya ya, pusat ya. Kalau itu atas pusar ya berarti ya? Iya, dari pusat sampai lutut. Tapi kan dari pusat sampai lutut. Yang wanita beda-beda pandangan di dalam mazhab-mazhab mah. Ada yang menyebut seluruhnya kecuali mata, leher, terus telapak tangan dan muka. Ada yang ketat, ada yang membolehkan muka dan telapak tangan, muka doang sama telapak tangan. Ada yang ketat lagi, mungkin matanya doang nih, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu beda-beda pandangan, pasti rahmat yang gitu. Guru, mau nanya nih kan, tadi dari batasan-batasan aurat, saya kan ingin bertanya bahwa kita sesama laki-laki itu ataupun perempuan sesama perempuan itu, dia tetap wajib menutup aurat apa tidak, Bu? Apa yang hanya ke lawan jenisnya saja atau gimana?
lelaki yang sudah balik bertemu lelaki balik wajib jaga auratnya, nggak boleh kelihatan sebenarnya, nggak boleh, kecuali tadi sama mahramnya. Mahram itu yang sah secara agama, baik secara pernikahan, keturunan, ibu persusuan, banyak tuh mahram. Beda sama muhrim. Nah ini nih yang salah di masyarakat, bukan muhrimnya. Muhrim itu orang yang pergi haji, yang bermukim, namanya muhrim, atau dia mengenakan pakaian ihram. Dan muhrim bukan dipegang sama bukan muhrimnya guru, bukan mahramnya. Iya, itu jadi polemik juga karena bahasa itu ya. Iya, karena perbedaan bahasa itu mirip-mirip tipis ya, jadi Iya. salah gitu ya. Jauh sebenarnya, nggak tipis banget. Gimana orang belajar kali. Oh iya. Ya kan? Iya kan, nanya dulu dah. Apa? Coba, saya jadi nggak enak nih. Iya saya. nih. Oh, saya udah ngerakong mulu kayaknya. Iya. Coba, nanya dulu dong. Sekarang lagi. Orang mau nanya. Iya, coba nanya dulu. Ya guru, jadi gini, apa sih yang menyebabkan itu seorang mau wanita mau lelaki membuka auratnya dan menampilkannya, dan apa hukumnya bagi yang membuka dan yang melihat, guru? Ini lebih ke impact ya, dampak Iya, ya. dampak. Jadi yang pertama apa? Mohon maaf. Membuka aurat Membuka urat. dan menampilkannya lah. Yang pertama pasti karena godaan setan. Setan itu nggak redo dia. Manusia hidupnya benar, manusia hidupnya bertakwa, manusia beriman, setan tuh nggak redo sebenarnya sampai hari kiamat. Makanya digoda lah lewat pakaian-pakaian, lewat mode-mode, lewat hal-hal yang berbau kebarat-baratan, itu digoda tuh sama setan. Godaan, memang juga godaan. Yang harus kita pahamin, setan itu nggak mesti dari makhluk gaib. Setan ada yang berwujud manusia. Banyak orang berwujud manusia, hatinya kayak setan, banyak. Dampaknya ada banyak, Kang Anggi. Yang pertama, dari perempuannya. Yang pertama, dia berdosa besar ke perempuan karena dia menunjukkan aurat yang bukan pada tempatnya atau mahramnya ya. Yang nomor dua, mohon maaf, dia bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Yang ketiga, kurangnya keimanan, bisa mengurangi keimanan. Tiganya cukup kan gitu ya. Kalau dijelasin panjang. Lelaki, mohon maaf, pasti dia berdosa karena dia memandang. Yang nomor dua, dia akan, mohon maaf, berpikiran zina. Karena dari mata turun ke hati naik ke akal, langsung kebayang pikirannya. Sama juga pasti dosa besar. Ada lagi dampak ke anak kecil. Yang pertama, merusak moral anak kecil. Moral itu akhlak bahasa Islamnya ya. Yang kedua, merusak masa depan. Ada lagi nomor 4, kepada lingkungan. Hal-hal yang berbau maksiat yang dulunya tabu sekarang jadi biasa. Alah, lu kuno banget, masa gini aja nggak boleh gini aja. Yang kedua, dia bisa dikucilkan dari masyarakat bila mana, mohon maaf, terlalu mengumbar maksiat terus. Yang ketiga yang lebih parah, mau lu beriman, mau lu kafir, mau lu Yahudi, mau lu Muslim, satu maksiat kena semua. Jadi bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti di antara hal tiga itu karena godaan setan, empat. Karena godaan setan itu, guru. Iya. Nah, apa caranya kita nih biar nggak terpapar lah? Kalau yang godaannya itu ya, Bahasanya apa? Tindakan preventif ya kalau dalam ini mah ya. preventifnya. Pencegahannya lah bagi kita gitu. Yang pertama pasti mulai dari diri sendiri dulu. Satu. Nih buat yang muda-muda nih, jangan lupa nih sebelum ente nikah, benar-benar pelajarin satu ilmu agama. Yang nomor 2, ente berdagang atau bekerja. Yang nomor 3, ente nyari guru-guru yang bisa ente curahkan isi hati ente supaya ente benar memilih pasangannya. Karena kemaluan kotor balik ke kemaluan kotor. Bila mana ente yang dasarnya memang nggak ngaji, jauh daripada agama,
Ketemu bininya, mohon maaf, yang jauh juga daripada agama. Yang dimana ketika ente memulai perkawinan itu bisa menimbulkan maksiat. Yang pertama, berapa banyak orang yang menikah ninggalin sholat 5 waktu. Yang nomor 2, berapa banyak manusia yang ngadain resepsi ngutang sana sini. Yang ketiga, yang lebih parah, nauzubillah min dzalik, berapa banyak manusia yang kaya doang yang diundang, yang miskin enggak. Kalau kita bedarin banyak masalahnya. Itu baru satu, resepsi pernikahan. Yang nomor 2, ketika dia mau honeymoon, dia lupa pamit kepada orang tuanya, mertuanya. Dia seakan-akan pasangan barulah, bebas, lepas semuanya tanpa beban. Dia lupalah sama agama, lupalah sama kehidupan dulunya. Yang nomor 3, ketika dia pengen berhubungan badan, dia pasti lupa. Yang pertama, baca doa. Ini pokok yang paling utamanya. Ketika dia berhubungan badan lupa baca doa, setan ikut andil di dalam spermanya atau benih-benihnya, masuk tuh. Dimulai daripada hamil atau positif, respect ya, oleh respect. Disitulah anak setan lahir tuh. Benar, nyampur. Memang kita ketika umur 9 bulan, lebih-lebih sekarang mungkin susah banget ketika bayi baru brojol, langsung kita azanin, masih ada jeda sejam 2 jam, setan udah sama mati itu gunain. Masih kecil seneng timang-timang anak Gojek, buset timang-timang anak Gojek, bukan anak Gojek guru, apa tuh? Anak raja, biasa-biasa gitu kan. Orang anak soleh gitu ya. Udah. Iya, karena dia tenggil ya. Aduh. Bedanya kita sama Nabiullah Khidir atau Syekh Balia bin Malkan. Dulu Syekh Balia bin Malkan itu tahu ini anak tuanya bahkan nggak bener, makanya dimatiin dari kecil supaya dia tidak menyusahkan orang tuanya yang soleh dan soleha. Kita nggak tahu ilmu begitu lah. Oh, yang kisahnya dengan Nabi Musa udah salah itu. Udah dia punya anak, lah suaminya jauh daripada agama, istrinya jauh daripada agama. Ditambah lagi masih makan anaknya duit haram, jadi udah. Itu yang dinamakan keluarga merakbal. Pasti dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah begitu buruk, tapi dia tetap dapat rahmatnya di dunia. Soal dunia rezeki, soal apapun dia dapat, tapi soal kenyamanan, ketentraman, ketenangan nggak dapat dia. Jadi hidupnya pusing, dia bingung, dia galau. Perihal rezeki, wallahu alam. Gitu. Iya. Nah, kalau yang terjadi di Indonesia saat ini dulu ya, perubahan ini sangat signifikan. Padahal banyak dulu kan emansipasi tentang perempuan, emansipasi ya seperti yang digaungkan dengan ini, dibuat Kartini ataupun pahlawan-pahlawan lainnya yang cewek kan itu jadi ya aurat ataupun kesetaraan gitu. Tetapi kan sekarang kan udah terkontaminasi lagi itu. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama harus saya pahamin, tiada seorang pun yang bisa membendung perubahan zaman. Itu mesti ente catat tuh, garis bawahin tuh. Tiada seorang pun yang bisa memendung perubahan zaman, kecuali satu hal yang ente harus pahamin benar-benar. Ilmu agama, ajaran agama Islam yang ente pelajari dari kecil, ente jalanin terus istiqomah sampai hari tua, itu bisa membendung semuanya. Karena Islam rahmatan lil alamin. Nabi besar Muhammad SAW fil alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Gitu. Nah, kayak saya nggak bisa ngebendung perubahan zaman. Contoh saya main HP. Coba saya nggak ngikutin perubahan zaman, mungkin saya masih pakai burung merpati atau mungkin pakai ini atau apa, aqua botol yang begini. Nggak bisa. Kalau kata anak zaman sekarang, udet lu gitu ya. Atau ada ininya deh.
bahasa analoginya pisau, tergantung siapa yang memakainya. Kalau tukang bunuh, ya dia ngebunuh. Kalau tukang daging, ya dia motong daging. Ya kalau ibu rumah tangga buat motong sayur. Itu lakunya. Bukan zamannya ente salahin. Dikarenakan begini saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya Ana Ad-Dahr, akulah sang masa. Kalau kita nyalain zaman, kita nyalain Allah. Kita nyalain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asr, demi masa. Terus innal insana, terus lafil khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Terus illa amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang soleh dan orang bersabar. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Al-Qur'an tuh ngomong wasyamsi wal laili wal fajr. Tuh. Jadi kita nggak boleh Kang Upang, Kang Adi ngeluh. Enakan hidup di zaman Nabi, guru. Bisa ketemu Nabi. Bisa aja lo ketemu kub kayak Abu Jahal. Itu ya. Itu Ketemu Nabi belum tentu beriman kan. beriman. Antaunya lagi kan bahasanya kan. Di bang, soalnya banyak yang menggaulkan apa seperti itu, ikutilah Nabi, apa maksudnya kembalilah ke zaman Nabi gitu kan. Nggak bisa. Ahli baiknya aja banyak yang dibenci. Gimana nanti sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Nah ini saya pengen nanya lagi nih yang tadi sebelumnya loncat nih, tanya sebelumnya lagi. Bisa dijelaskan secara terperinci guru terkait kemaluan kotor balik ke kemaluan kotor. Maksudnya orang nggak baik kan sama aja ketemu orang nggak baik gitu kan. Dan saya sendiri kan apa ya, menyaksikan sendiri. Dalam arti menyaksikan, saya menilai sendiri gitu, menilai. Mungkin kan saya juga salah menilai kan. Yang saya lihat tuh seperti itu. Ketika orang nggak baik, selalu dapat yang nggak baik, kan? Orang yang nggak benar dan gitu. Kan itu kan tadi kaitannya kan kemaluan kotor balik kemaluan kotor. Bisa dijelaskan dulu terperincinya kenapa bisa seperti itu? Kemaluan itu bisa dikatakan dosa kita, maksiat kita nih. Kemaluan tuh bukan kemaluan kita kotor, bukan yang dimaksud kemaluan zahir, bukan. Tapi emang perilakunya binatang, ketemunya binatang, pasti gitu. Kalau emang ente nggak suka ngaji, ketemunya nggak ngaji perempuannya. Artis, ulama, ketemunya ulama, ilmuwan, ketemunya ilmuwan, gitu. Jadi nggak bisa saling bertentangan. Itu perilaku, Bang, nggak bisa dibohongin. Tabiat namanya. Kita aneh paling teman. Ilmu agama misalnya, aneh paling benci hitung-hitungan. Aneh dipaksa belajar les di suatu les lah, misalnya dikatakan gitu, untuk nyenengin orang tua doang. Paham sedikit. Ketika udah lulus, aneh ngeblank semuanya. Karena memang aneh dasarnya nggak suka sama hitung-hitungan. Gimana? Ketika orang tua nggak ada, ya udah, fine, hilang. Sama kalau emang ente nggak suka ngaji, ada masalah dikit kabur. Ada sebutin orang-orangnya, fulan, fulana, dan lain-lain. Banyak bang, dijelasin banyak bang. Iya, banyak yang juga. Ya. Nah, sekarang ini yang saya lihat dari beberapa media sosial lainnya, banyak, pokoknya ada lah orang yang perempuan yang memakai jilbab tapi ketat. Dan saya pernah membaca riwayat hadis yang intinya gimana Bang Agi? Ini Bang Agi bacain dong. Ini Bang Agi soalnya aku guru kalau baca Arab. Alhamdulillah. Gundul bang. Gundul? Iya, artinya aja ya. Iya, artinya aja ya.
Ya, artinya Rasulullah pernah memakaikan baju kutbiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan kepada dia Al-Kalbi, kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah SAW bertanya, kenapa baju kutbiyahnya tidak kau pakai? Aku menjawab, baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah. Beliau berkata, suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya karena aku khawatir kutbiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya. Kutbiyah. Nah, yaitu kalau Ya, kutbiyah apa yang dimaksud itu kalau? kutbiyah itu pakaian dari Mesir yang sangat tipis. Mungkin kita zaman sekarang kardigan. Kardigan lah ya. Set dah itu ya. Harus pakai rangkap emang dalamnya, kalau enggak kelihatan ininya nih, tulang punggung belakang nih masuk begini nih. Yang jendolan belakang Iya, ya. iya. Ente 2 apa 6 kan gitu. Ntar ini yang naik tulang apa tuh? Kan kapan ngomong Tapi sekarang orang pakai kutbiyah lah bahasanya. Pakai. Tapi pakai tank top. sama aja ya. Iya, atau pakai mindset doang, pakai jilbab, muncul. Nah, itu Nah, dia. Bikin pikiran layang itu. Iya. Itu dosa besar itu, coba. Guru. Dosa besar itu, astagfirullahaladzim. Dosa itu. Ya guru mengenai itu kan ya, maksudnya kan kita sering jalan nih ya, maaf ya. Ya pastilah melihat lah yang begitu kan ya. Itu dia. Itu gimana guru? Maksudnya apa ya? Kan dan ya secara nggak sengaja dah kita melihat gitu kan. Apa bagi kitanya gitu biar ya dosa-dosanya dihilangkan lah guru setelah melihat seperti itu. Gini, lagi jalan kaki, apa naik motor, bagaimana mungkin Ya. itu beda-beda. Kalau naik motor kita yang bawa fokus ke jalan, yang diboncengin nunduk kalau bisa nunduk, atau dia mengalihkan pandangan kemana aja. Karena kalau yang nyetir nunduk celaka. Pernah itu begitu? Astagfirullah. Guru mulia Habibana Umar bin Hafiz, bila mana dia naik mobil diboncengin, pasti cuma 2 perbuatan beliau. Yang pertama baca Quran, yang kedua mendengarkan kisah-kisah orang soleh. Itu guru mulia. Kita Sabtu tidur dah tuh paling selamat. Itu paling selamat banget. Selamat. Iya, tidur daripada dari Ya maksudnya kan tidur meninggalkan maksiat kan guru ya. Cuma susah tetap fokus. Nah, itu dia. Kalau sudah tidur juga usul kita semuanya. Iya, tapi kalau fokus di Silakan. jalan guru. Kok memang nih bahasanya kan. Yang kita kan kejadian sehari-hari nih kan ya. Kan nggak ada depan nih ya kan. Depan. Nah itu belakang depan kita itu cewek nih kan itu kan. Banyak-banyak istighfar. Udah banyak isi aja ya. Iya, Sambil pulang. duduk-duduk gini dikit ya. Iya. Apa tuh ya. Karena wali paling cepat tobatnya. Begitu, yang istighfar udah minta Iya, ampun Pak. pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan wali soalnya. Iya udah, gitu aja. Awam. Nah, karena kita susah menghindari yang begitu-begitu. Yang pertama mungkin Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau secara tidak langsung negor kita tuh pelan-pelan bahwa kita masih maksiat mulu memang. Tapi kalau kita benar-benar bertobat, sebenarnya udah dihindarin sih dari itu. Itu harus banget sebenarnya. Kalau ente udah merasa tobat, seharusnya udah nggak pernah mati lagi di jalan itu. Itu Allah lagi ngebuka aib kita sebenarnya. Kenapa kita masih bisa melihat yang begitu-gitu? Dosa. Karena memang kita sejenis. Gitu. Alhamdulillah. Ya kalau ente orang pondok kan atau orang manapun, kalau memang takwa, insya Allah dibiarin lah gitu-gituan. Karena ketemunya mungkin yang mahram, terus teman-temannya atau suhbah, teman rohaninya atau guru rohaninya, gitu-gitu doang. Dihindari dari itu. Nah, Gimana orang? Ya kalau diterusin mah banyak pembahasan ini bang. Iya. Masih panjang lah, tapi kan magang. Nah, kita bakal lanjut lagi tetap. Alhamdulillah. Karena podcast ini bakal tetap berjalan terus. Insya Allah. Insya Allah. Insyaallah. Oke. Terima kasih para pendengar setia Ngopi Say, tetap chill dan ngopi terus ya sampai kembung nggak apa-apa, lo ngerokok juga gitu kan. Terima kasih juga. Terima Guru kasih nih udah hadir gitu Guru, kan. Terima kasih juga. Kita terima kasih atas ilmu-ilmunya juga nih yang telah diberikan kepada kita dan para podcaster. Lalu jangan lupa ya untuk di subscribe, like, komen untuk podcast kita ini supaya berkembang biar kita makin semangat lagi ya kan untuk membuat podcast lagi gitu.
Jangan lupa nih Apa dukung terus podcast kita di channel Ngopi Say. Ngopi Say. Ngobrol perkara iman, Islam, ihsan dan santai. Mantap. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.